Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tes plan aplikasi marketplace Lele. Nah, ini anggota kelompok kami. Metodologi yang akan kami gunakan bernama test plan. Nah, apa itu test plan? Test plan itu berarti menguji rancangan testing yang dibuat untuk memudahkan kita sebagai developer dalam menyempurnakan sebuah aplikasi. Ini eksekutif sumarinya. Aplikasi kami atau target name-nya adalah aplikasi yang bernama Marketplace Lele. Nah, Marketplace Lele ini bisa juga disebut sebagai tempat jual beli lele online. Tes navigation-nya, tombol-tombol yang ada di dalam mockup aplikasi kami antara lain tombol sign up, login, menu navigasi, tombol orderan, tombol memesan, peta lokasi, dan yang penting tombol logout. Identify concern-nya, yang pertama, apa user bisa mengetahui setiap maksud dan tujuan dari menu dan juga tombol yang ada dalam mockup aplikasi kami. Apakah user bisa mengetahui kegunaannya, dan apakah user dapat memperoleh informasi yang ada pada aplikasi tersebut. Sementara dari tes konten details atau halaman-halaman yang terdapat dalam aplikasi kami, ada halaman sign up, login, beranda, dan juga pop up seperti pop up menambah menu jualan, pop up cek orderan masuk, halaman rating toko, map, dan cek lokasi untuk kurir. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan bagian test goals, yaitu apa yang ingin digali dari aplikasi ini. Yang pertama adalah apakah user bisa melakukan login setelah melihat halaman awal dalam waktu 5 detik. Kemudian, apakah user bisa melakukan konfirmasi pembelian dalam waktu 10 detik. Apakah user bisa menemukan dan membuka halaman awal beranda dalam waktu 5 detik. Apakah user bisa menemukan dan membuka halaman profil pembeli dalam waktu 5 detik. Apakah user bisa keluar dari aplikasi dalam waktu 10 detik. Apakah user dapat menghapus atau memblokir pengguna. Dan terakhir, apakah user dapat menemukan bagian mengedit atau menambah di bagian profil dalam waktu 5 detik. Nah, kemudian di sini ada persona dari masing-masing user, yaitu admin adalah Rino, penjual Budi, pembeli Bunga, dan Abdullah sebagai kurir. Nah, di sini tertera beberapa daftar peserta pengujian, di mana ada Miftol Jannah, yaitu mahasiswa semester akhir sebagai admin, kemudian Zamharira M, pekerjaan sebagai pengacara muda sebagai pembeli, kemudian Yayas, pekerja lapas sebagai penjual, kemudian Reza Ardiansyah, pekerja lapas sebagai kurir. Nah, di sini merupakan lokasi pengujian. Kebetulan sekarang lagi kondisi lockdown, maka masing-masing pewawancara melakukan interviewnya tes di rumah masing-masing. Daftar aktivitas dari pengujiannya, yang pertama di halaman melakukan login aplikasi. Ini mencakup semua user, admin, penjual, pembeli, dan kurir. Di mana awal yang kami lakukan adalah langkah-langkah yang pertamanya beri user perangkat HP atau laptop yang sudah terbuka aplikasi Marketplace Lele, kemudian beri username dan password, minta user untuk melakukan login, minta user think aloud, dan tanya kesan dari tampilan. Nah, dari data yang dikumpulkan itu dapat kita kumpulkan. Yang pertama, user dapat melakukan login dengan cukup mudah. Kemudian, lamanya waktu melakukan login kurang dari 5 detik berdasarkan yang kami cek. Kemudian, komentar tentang tampilan login mungkin terlalu polos dan kurang menarik. Itu kata dari user. Kemudian solusinya, di sini ada penambahan logo aplikasi Marketplace Lele pada halaman depan. Perbaikan user interface dari aplikasi, warna atau tema lebih elegan untuk memanjakan mata penggunanya. Kemudian melakukan pengecekan dan konfirmasi pembeli itu dari admin, di mana
langkah yang pertama kami lakukan adalah minta user melihat daftar pembeli dan mengklik salah satu pembeli. Kemudian minta user mengkonfirmasi pelunasan. Kemudian minta user think aloud. Kemudian tanya kesan dari tampilan. Nah, data yang dapat dikumpulkan dari langkah-langkah kami tadi, yang pertama dapat melakukan konfirmasi pembelian karena mudah dipahami user. Kemudian lamanya waktu melakukan konfirmasi kurang dari 10 detik. Baiklah, saya Prinanda Rahmatullah akan menjelaskan mengenai aktivitas melakukan pemesanan lele sebagai user pembeli. Di sini langkah-langkah yaitu yang pertama yaitu minta user pilih produk lele yang diinginkan, kemudian minta user check out pesanan dan dilakukan konfirmasi pembayaran secara mandiri. Kemudian minta user juga untuk cek troli belanja, kemudian minta user untuk melakukan think aloud dan tanya kesan dari tampilan. Kemudian di sini ada tampilan dari halaman pemesanan lele. Pertama dia pilih pesanannya, sini dia pilih pesanannya, kemudian dia check out pesanannya. Kemudian setelah dia melakukan ini, apa saja yang dapat dikumpulkan? Yang pertama, pembeli mengerti alur pemesanan karena familiar dengan belanja online. Kemudian pembeli dapat melakukan pemesanan produk lele dalam waktu kurang dari 30 detik sampai dengan sebelum pembayaran via kartu kredit. Setelah dia melakukan checkout ini, dia akan melakukan pembayaran pesanan via kartu kredit. Kemudian tentang tampilan dari kedua halaman ini, dia mengatakan bahwa tampilan simple dan tidak ada gambar produk lelenya karena masih belum begitu bagus. Tapi sudah simple dan sudah elegan untuk desainnya. Selanjutnya, solusi dari halaman tersebut yaitu kita perbaiki sedikit yaitu pada gambar produk supaya pembeli lebih tertarik dengan produk tersebut. Jadi setiap produk itu kita berikan gambar-gambarnya. Kemudian aktivitas menambah daftar produk atau menu dari user penjual. Langkah-langkahnya yang pertama, minta user menambah menu jualan produk yang baru. Kemudian beri nama produk dan keterangan produk kepada user. Kemudian minta user think aloud dan tanya kesan dari tampilannya. Kemudian data yang dikumpulkan dari halaman daftar produk dan menu ini, user penjual dapat menambah atau mengupload menu jualan baru. Kemudian lama waktu melakukan daftar produk dan menu ini sekitar 15 detik. Kemudian dari kesan tampilannya ini dan kesan dari aktivitas, user agak kebingungan di bagian upload foto menu karena mungkin gambarnya yang terlalu kurang familiar. Dan di sini adalah halaman daripada daftar produk atau menu. Kemudian aktivitas memproses orderan lele dari user penjual. Langkah-langkah yang pertama yaitu minta user memproses orderan masuk dari pembeli. Jadi di sini sudah ada 3 orderan masuk, yaitu lele unggul Eropa, lele segar kiloan, dan bibit lele. Jadi kita suruh user untuk melakukan proses orderan. Jadi dia pilih salah satu atau pilih semuanya. Kemudian setelah dia order dan sukses, minta user untuk think aloud apa yang sudah dia buat dan tanya tentang kesan dari tampilannya. Kemudian setelah melakukan itu, kita akan mengumpulkan data dari user, yaitu bahwa user penjual bisa memproses orderan masuk. Kemudian lamanya melakukan aktivitas tersebut, user sekitar 15 detik. Kemudian dari tampilannya kita mengetahui bahwa user agak sedikit kebingungan pada tampilan order proses karena setelah dari proses ini sudah selesai gitu aja, dia tidak tahu untuk menekan apa lagi. Selanjutnya aktivitas melihat rating toko, grafik penjualan, ulasan pembeli dari user penjual. Jadi langkah-langkah yang kita minta untuk user lakukan yaitu yang pertama, minta user penjual untuk menemukan halaman feedback pembeli. Untuk halaman ini lokasinya tidak semua user mengetahuinya karena desainnya lebih modern, lebih elegan. Jadi kita minta user untuk menemukan halaman tersebut. Kemudian minta user think aloud dan tanya tentang kesan dari tampilan yang ada. Setelah dia menemukan halaman ini dan melihat desain halamannya, kita akan mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang pertama,
kita mengetahui bahwa dia bisa menemukan halaman feedback. Kemudian lama dia melakukan untuk menemukan halaman feedback ini sekitar 25 detik. Kemudian untuk kesan tampilannya kita mengetahui bahwa hampir semua user yang sudah dites salah dengan mengklik halaman chat. Jadi dia mengira halaman feedback itu adalah halaman chat. Jadi saya Yoga Alfaris akan menjelaskan tentang hasil test plan untuk user courier. Nah, yang pertama yaitu ada aktivitas untuk menerima orderan. Ketika pertama kali kurir login, dia akan disuguhi tampilan seperti ini. Nah, ketika orderan masuk, maka akan muncul dialog yang berupa informasi siapa yang mengorder, di mana letak tokonya, dan di mana lokasi untuk pengantarannya. Jadi di sini ada nama toko, alamat, dan jarak dari lokasi sekarang si kurir. Dan di sini ada alamat pengantarannya dan jarak dari toko. Nah, di sini ada catatan kecil yang mungkin si pembeli dapat memberikan catatan, dan ini ada informasi berat kilogram lelenya, dan ini ongkos pendapatan dari biaya pengantarannya. Nah, dari hasil wawancara atau tes plan kami dengan calon user, didapat bahwa user sulit untuk memutuskan dia menerima atau menolak orderan ini karena tulisan jaraknya sangat kecil. Jadi pertama kali muncul orderan itu yang dipertimbangkan oleh kurir adalah jaraknya. Jadi disarankan untuk memperbesar tulisan daripada jarak. Selanjutnya yaitu aktivitas untuk men-chatting dan telepon user terkait. Jadi ketika si kurir menerima orderan, otomatis dia mempunyai kaitan dengan si penjual lele dan pembeli lele. Nah, di sini di tampilan ini akan tampil ketika dia telah menerima order, dan hasil daripada tes plan kami dengan calon user dapat dengan mudah menemukan bagaimana fitur chatting dan telepon ini ditemukan, karena ikon-ikon yang kami gunakan adalah ikon yang sudah sangat familiar digunakan di berbagai aplikasi lainnya. Nah, ini tampilan daripada chatting juga, room chattingnya juga dibikin mirip dengan kebanyakan aplikasi messenger lainnya, dan ini tampilan ketika sedang menelepon user terkait. Selanjutnya yaitu aktivitas untuk menemukan petunjuk rute. Jadi untuk menemukan fitur ini dari calon user kami yang kami sebagai relawan tes plan kami, dia dapat dengan mudah menemukan fitur ini karena pertama, untuk membuka fitur ini dengan mudah karena tombol di sini cukup mencuri perhatian ya, karena unik dan besar. Lalu juga ikonnya ini deskriptif. Jadi kita lihat seperti panah gini, jadi deskriptif lah ikonnya. Jadi si user dapat mudah mengidentifikasi bagaimana membuka fitur ini. Dan juga ketika tampilan petunjuk rutenya juga dia sudah familiar karena ini merupakan adalah integrasi dengan Google Maps yang yaitu aplikasi peta yang sekarang paling banyak digunakan. Lalu juga untuk memperbarui status pengantaran. Jadi ketika si kurir memproses orderan, dia ada berbagai status, yaitu pertama user sedang menuju ke toko, user telah mengambil paket, lalu user telah mengantarkan ke pembeli. Nah, untuk memperbarui status kami buat di pojok kanan ini, centang ini. Namun dari hasil tes plan kami, calon user mengatakan bahwa letak daripada untuk memperbarui status pengantaran ini tidak efektif karena sulit mengidentifikasi fungsi tombol ini apa. Lalu juga disarankan untuk merelokasi tombol pembaruan status pengantaran ini di sini, di stepper status ini. Nanti akan kami jelaskan detail bagaimana hasil perbarui UI-nya. Nah, untuk solusinya, nah ini untuk logout
seperti biasa mungkin di pojok kanan bisa logout gitu ya. Ada gambar profil user dan ada menu logout. Jadi calon user kami berpendapat bahwa hal ini sudah sangat familiar di berbagai aplikasi. Dan selanjutnya yaitu solusi. Jadi berdasarkan dari touchpad kami ada perbaikan sedikit, yaitu untuk mempermudah melakukan logout, yaitu cukup dengan langsung ini aja, langsung logout satu tombol gitu. Jadi tidak ada seperti ini. Jadi lebih mudah gitu. Dan akan muncul dialog konfirmasi apakah yakin ingin keluar. Nah, selanjutnya yaitu solusi untuk ketika untuk memperbarui status pengantaran, yaitu user dapat mengklik ikon-ikon di stepper pengantaran ini, stepper status pengantaran. Jadi ketika user telah mengambil paket di toko, dia dapat mengklik ikon di tengah, dan ketika user sudah mengantarkan paketnya kepada pembeli, dia dapat mengklik ikon yang di paling ujung. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.